Di dalam sejarah panjang perjalanan hidup Nabi Sulaiman alaihissalam, ada sebuah kisah yang mungkin jarang kita dengar, namun memiliki pelajaran yang sangat berharga bagi umat manusia. Nabi Sulaiman, seorang nabi yang dikenal dengan segala kekuasaan dan kebijaksanaannya, memiliki cerita yang penuh dengan keajaiban dan ujian hidup. Kisah ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang kasih sayang, keadilan, takdir yang membawa seseorang ke tempat yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ngangsu Berkah Ilmu. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang luar biasa, yang diberikan Allah berbagai mukjizat dan kekuasaan yang tak terbayangkan. Salah satu mukjizat besar yang diberikan kepada Nabi Sulaiman adalah cincin yang terukir dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nama Nabi Sulaiman. Cincin ini bukanlah cincin biasa. Ia adalah simbol dari kekuasaan ilahi yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Cincin ini menjadi alat untuk menyampaikan mujizat-mujizat besar seperti mengendalikan angin, jin, hewan, bahkan manusia. Namun, cincin yang sakral ini memiliki syarat khusus. Tidak sembarangan tempat boleh dilalui dengan cincin itu. Karena begitu mulianya cincin tersebut, Nabi Sulaiman selalu menjaga dan merawatnya dengan penuh kehati-hatian. Setiap kali hendak buang air, beliau selalu melepaskan cincin itu dan menitipkannya pada pengawalnya. Bahkan ketika beliau tidur, cincin itu selalu diletakkan di sampingnya dengan hati-hati. Sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada Allah atas segala kekuasaan yang diberikannya. Suatu hari, Nabi Sulaiman bersama pasukannya melakukan perjalanan jauh menuju suatu tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan tersebut, angin yang dipimpin oleh perintah Nabi Sulaiman membawa mereka terbang melintasi langit jauh dari bumi. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka melaju dengan cepat tanpa terhalang oleh apapun. Nabi Sulaiman yang duduk di atas angin merasakan kebebasan dan keagungan kekuasaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di tengah perjalanan itu, Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk melambatkan perjalanan mereka karena beliau melihat pemandangan yang menarik di bawah sana. Di suatu tempat yang jauh, tampak seorang wanita sedang mencuci pakaian di sebuah sungai yang mengalir. Apa yang membuat wanita itu menarik perhatian Nabi Sulaiman? Bukankah hanya karena ia tampak sangat sederhana, tetapi karena kulitnya yang sangat hitam legam. Begitu hitamnya, berbeda dari kulit kebanyakan orang yang pernah beliau lihat. Nabi Sulaiman yang selalu berhati-hati dalam memandang dunia ini tak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Namun dalam hatinya muncul sebuah pemikiran yang tak terelakkan. Siapakah yang akan menikahi wanita seperti ini? Wanita yang kulitnya begitu hitam legam, siapakah yang akan memandangnya sebagai calon istri? Meskipun terbesit dalam pikirannya pemikiran itu, dan tetap melanjutkan perjalanan dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu kemudian, Nabi Sulaiman dan pasukannya sampai di sebuah daerah yang jauh. Waktu itu, Nabi Sulaiman hendak melaksanakan sholat asar. Pada masa itu, salat yang diwajibkan hanya satu kali sehari, yaitu saat waktu asar. Sebelum melakukan sholat, Nabi Sulaiman mengambil wudhu dan seperti biasa, ia melepaskan cincin yang sangat berharga dan dititipkannya pada pengawalnya. Dalam saat-saat seperti ini, Nabi Sulaiman selalu berhati-hati. Namun, tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman, Ifrit, sebuah jin yang sangat licik dan jahat, mengambil kesempatan untuk menjahili Nabi Sulaiman. Ifrit ini menyamar sebagai Sulaiman, menemui pengawalnya dengan penampilan yang persis seperti Nabi Sulaiman.
Ifrit meminta cincin yang sedang disimpan oleh pengawalnya tersebut. Pengawal yang tidak curiga menyerahkan cincin itu tanpa ragu. Sementara itu, Nabi Sulaiman yang asli masih berada di tempat yang terpisah, belum selesai mengambil wudhu. Ketika ia kembali dan meminta cincin itu, pengawalnya pun kebingungan. "Tadi saya baru saja menyerahkan cincin itu kepada Anda," katanya dengan ragu. Kejadian ini menyebabkan kebingungan di kalangan pasukan Sulaiman. Mereka mulai bingung siapa yang benar-benar memiliki cincin itu. Mereka terjebak dalam keraguan yang mendalam. Karena kebingungannya, Nabi Sulaiman memutuskan untuk berjalan sendiri meninggalkan tempat itu. Tanpa arah yang jelas, ia terus berjalan menyusuri jalan yang tidak ia ketahui. Setelah sekian lama berjalan, Nabi Sulaiman akhirnya tiba di sebuah desa yang berada di pesisir pantai. Ia duduk di tepi pantai, merasakan lapar dan keletihan. Ketika ia melihat seorang yang sedang mempersiapkan perahunya untuk melaut, ia mendekati nelayan tersebut dan bertanya, "Bolehkah saya ikut dalam mencari ikan bersamamu?" Namun nelayan itu menolaknya dengan halus, mengatakan bahwa ia tidak bisa membawa orang lain. Nabi Sulaiman yang merasa kebingungan dan lapar hanya duduk di pantai, menunggu dengan sabar. Ketika nelayan itu kembali dari laut, ia membawa hasil tangkapan ikan yang melimpah. Melihat Nabi Sulaiman yang sedang duduk menunggu, nelayan itu merasa iba dan memberinya beberapa ikan. Hari demi hari, pertemuan antara Nabi Sulaiman dan nelayan itu terus berlanjut. Meski nelayan itu merasa ada sesuatu yang aneh dengan orang yang tampaknya seorang pengembara, ia tetap merasa kasihan dan memberi makan kepada Nabi Sulaiman. Sementara itu, di istana kerajaan, Sulaiman yang palsu semakin memerintah dengan kebijakan yang tidak adil. Kebijakan-kebijakan yang dibuatnya semakin menyengsarakan rakyat. Masyarakat yang mulai merasakan ketidakadilan dan mulai berpikir bahwa raja yang memerintah bukanlah Nabi Sulaiman yang asli. Para penasihat kerajaan pun mulai merencanakan untuk mengambil cincin dari Sulaiman palsu. Mereka berharap jika cincin itu hilang, maka kekuasaan Sulaiman palsu juga akan lenyap. Cincin itu akhirnya dibuang ke laut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar cincin tersebut dimakan oleh seekor ikan yang ditangkap oleh nelayan. Ketika putri nelayan membersihkan ikan yang ditangkap ayahnya, ia menemukan cincin yang sangat indah di dalam perut ikan tersebut. Begitu melihat cincin itu, ia langsung memberitahukan kepada ayahnya. Nabi Sulaiman yang mendengar cerita tersebut langsung bergegas menuju rumah nelayan itu. Betapa terkejutnya Nabi Sulaiman ketika mengetahui bahwa gadis yang dilihatnya dulu di sungai adalah putri dari nelayan tersebut. Gadis yang kulitnya hitam legam. Beliau pun segera mengakui bahwa cincin itu adalah miliknya. Namun gadis itu merasa bahwa cincin itu adalah haknya. Karena ia yang menemukan, menolak dengan tegas dan terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Setelah melalui perdebatan yang sangat panjang, sang ayah memberikan solusi yang sangat bijak. "Bagaimana jika Sulaiman menikahi putriku? Dengan begitu, cincin ini akan menjadi milik kalian berdua." Nabi Sulaiman menerima usulan itu, dan mereka pun akhirnya menikah. Saat pernikahan itu berlangsung, Nabi Sulaiman merasa cemas. Ia khawatir bagaimana jika orang-orang di kerajaannya mengolok-olok istrinya karena kulitnya yang hitam legam. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketulusan dan berharap Allah memberkati pernikahannya dan mengubah takdir istrinya. Allah pun mengabulkan doa Nabi Sulaiman. Dalam sekejap, kulit istrinya berubah menjadi putih bersih dan wajahnya menjadi sangat cantik, bahkan lebih cantik dari yang pernah ia bayangkan. Nabi Sulaiman pun merasa bersyukur dan hatinya dipenuhi kebahagiaan. Keduanya melanjutkan perjalanan menuju istana, dan setibanya di kerajaan, Nabi Sulaiman pun memimpin dengan kebijakan yang penuh keadilan. Kerajaan yang sebelumnya dihantui oleh ketidakadilan kini kembali damai. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal,
Salah satunya adalah untuk tidak merendahkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih buruk atau lebih baik di mata Allah. Semua memiliki keistimewaan dan takdirnya masing-masing. Begitu juga dengan rezeki, takdir yang sudah Allah tentukan. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan murni ada di kita. Mohon dimaafkan jika ada salah kata dalam penyampaian ataupun ucapan. Sampai jumpa di kisah ataupun cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.